wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, salam silaturahim, selamat datang di channel YouTube kami, Kemenak Boyolali. Bersama Bincang Religi, mengupas tuntas kajian keislaman untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Wajiyati Ahna Malika. Di podcast perdana ini, kita akan mengangkat tema yang tidak jauh-jauh. Beberapa hari kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Kurban, di mana hari raya ini umat Islam sangat antusias untuk merayakannya. Namun, ketika kita berbicara tentang Idul Kurban, kita hampir tiap tahun merayakannya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh memahami makna atau esensi dari Idul Kurban itu sendiri? Nah, di sini telah hadir, alhamdulillah, sosok inspiratif, tokoh agama yang mungkin beberapa sahabat-sahabat religi sudah familiar dengan beliau. Kita sapa, Assalamualaikum Bapak Haji Taufikur Rahman SAG MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast perdana kita kali ini di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Sama-sama. Iya, sahabat religi, saya perkenalkan sedikit. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Dan jika melihat dari biografi beliau ini banyak memiliki pengalaman atau kiprahnya di organisasi keislaman. Begitu ya Bapak? Salah satunya adalah menjadi anggota Fatwa MUI Jawa Tengah. Ya, betul seperti fatwa. itu Bapak. Jadi ini memang momen yang alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan beliau, menggali ilmu agama dengan sosok inspiratif dan tentu kompeten di bidangnya. Kita mulai Bapak ini. Bapak Taufik, seperti yang kita ketahui, kita tinggal menghitung hari untuk memasuki tanggal 10 Dzulhijjah, yang artinya di tanggal tersebut umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha yang sering disebut Bapak. Untuk tahun ini artinya tahun 1444 Hijriah. Nah, Bapak, kita setiap tahun merayakannya, tetapi ada mungkin beberapa sahabat-sahabat religi di luar sana yang belum memahami apa sebenarnya makna atau esensi dari Idul Adha tersebut, Bapak. Oh iya, jadi Idul Adha itu ada dua kata, Id dan Adha. Id itu artinya hari raya. Adha itu diambil dari kata Dhahiyah atau Udhiyah, itu yang berarti waktu duha dan penyembelihan hewan kurban. Karena penyembelihan hewan kurban di waktu duha. Nah, hari raya kurban itu berarti hari raya di mana kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu Idul Adha. Dan esensinya adalah sesuai dengan namanya, kurban itu kalau dari bahasa Arab itu dari qoribah ya, yaqrabu kurbanan. Itu berarti dekat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan salah satu perintahnya, yaitu berkurban, menyembelih hewan yang disunahkan untuk berkurban. Itu esensinya. Esensi Idul Adha nya Bapak. Nah, untuk tahun ini Bapak, pemerintah sudah menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Ya. Artinya hari raya Idul Adha untuk tahun ini sudah bisa dipastikan itu jatuh besok pada tanggal 29 Juni 2023. Ya. Nah, ini di masyarakat artinya ada potensi perbedaan Bapak di sini. Yang mungkin masyarakat awam khususnya itu ada kebingungan tersendiri. Nah, untuk menyikapi perbedaan seperti ini bagaimana Bapak? Ya, perbedaan itu akan selalu tetap ada ya dalam kehidupan umat manusia. Karena satu, memang kita
diciptakan tidak sama. Betul. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan juga tidak sama ya. Ada yang metode hisab, ada yang metode ru'yah. Ya. Tetapi dua-duanya harus kita hormati. Baik yang menggunakan metode hisab maupun yang menggunakan metode ru'yat itu harus kita hormati. Bagi yang mengikuti keputusan pemerintah itu berarti bersama-sama di tanggal 29. Tetapi bagi yang mendahului misalnya, ini juga kita hormati karena perbedaan metode saja. Sehingga karena perbedaan metode maka hasilnya juga berbeda. Intinya berbeda tetapi kita tetap saling menghormati. Saling menghormati. Artinya perbedaan itu sebenarnya tidak menjadi masalah, Bapak. Betul Apalagi sekali. Islam itu kan perbedaan adalah rahmatan lil alamin seperti itu ya, Bapak. Iya, betul. Ya, kita sama-sama saling menghargai karena itu semuanya keyakinan di hati kita. Betul, Seperti itu, ya. Bapak. Baik, untuk seperti kita ketahui, Bapak, di Indonesia ini masyarakat sering menyebut Idul Adha ini sebagai lebaran haji. Nah, ini apakah ada hubungannya atau korelasinya seperti apa nih, Bapak? Oh iya, betul. Jadi ada yang menyebut dengan lebaran kurban, ada yang menyebut lebaran haji. Lebaran haji. Jadi disebut dengan lebaran haji itu karena pas saat Idul Kurban ini, Idul Adha ini di Mekah sana sedang dilaksanakan kegiatan haji di sana ya oleh jamaah haji yang ke sana. Bertepatan tanggal 10 itu di sana sudah lontar jumroh Aqabah ya di tanggal 10 dan saat itu juga sudah mulai banyak yang berkorban di sana. Kemudian di sini juga ada hari tasyrik ya sampai tanggal 13. Nah di sana juga ada lontaran di Mina itu kalau sampai tanggal 12 itu disebut dengan nafar awal, kalau sampai tanggal 13 disebut dengan nafar tsani. Sehingga kebersamaan ini bersamanya dua kegiatan ini makanya kemudian disebut dengan lebaran haji ya. Artinya memang ini momentum bagi umat Islam di hari Idul Adha seperti ini, Bapak. Jadi ada lebaran haji, kemudian penyembelihan hewan kurban. Nah, ini Betul. Masya Allah, ini sangat dinanti-nantikan untuk kita segera melaksanakan merayakan Idul Adha Ya. seperti itu, Bapak ini. Nah, ketika kita berbicara tentang haji, Bapak, tentu predikat yang diidam-idamkan bagi jamaah haji adalah haji mabrur seperti Ya. itu, Bapak ini. Nah, sebenarnya ciri-ciri haji mabrur ini seperti apa, Bapak? Dan kiat-kiat untuk mencapai atau bagaimana cara mencapai haji mabrur sendiri, Bapak? Oh iya, jadi haji itu memang macam-macam ya, tetapi semuanya endingnya yang diharapkan adalah haji mabrur. Karena memang ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al hajjul mabrur laisalahu jaza illal jannah. Haji mabrur artinya orang yang mendapatkan pahala haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali sorga. Nah siapa yang tidak ingin masuk sorga kan begitu. Nah haji mabrur itu dari namanya mabrur itu kan dari bir ya, kebaikan. Maksudnya pelaksanaan ibadah hajinya itu tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang merusak haji. Nah kemudian hajinya menjadi sempurna, baik rukunnya, wajib, sunnah-sunnahnya semuanya dikerjakan dengan sempurna, maka akhirnya memperoleh predikat haji mabrur. Nah ciri-cirinya salah satunya tibul kalam, sepulang dari haji lisannya itu selalu berucap yang baik. Kalau berucap ya baik, ya tidak menyakiti orang ya, menyejukkan ya itu. Kemudian yang berikutnya diantaranya adalah it'amut ta'am, suka bersedekah, suka berbagi. Maka ini juga ada hubungannya dengan ibadah kurban juga pada akhirnya ya. Nah itu
Itu salah satunya. Nah, kiat-kiatnya tentu mulai dari berangkat, harus berangkat dari niat yang suci ya. Jangan Nawaitunya dikotor. Bapak ya. Ah, Yang betul pertama harus sekali. nawaitunya terlebih Ya. dahulu. Nawaitunya harus betul-betul bersih, suci, karena kan akan menuju kota yang suci di sana dan melaksanakan kegiatan suci di kota suci, berziarah ke manusia suci di Madinah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu apabila ini dijaga dengan baik, pada akhirnya akan memperoleh predikat haji mabrur. Ya. Seperti itu Bapak Nj. Ketika kita kemudian berbicara tentang Idul Kurban ini Bapak, dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fasholli lirabbika wanhar. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Tetapi ketika kita melihat realita di masyarakat Bapak, tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran untuk berkurban. Bahkan ketika masyarakat itu mempunyai kecukupan secara finansial, secara materi, tapi enggan untuk berkurban. Nah, ini bagaimana Bapak cara kita untuk memotivasi atau membangun kesadaran diri agar mereka mau melaksanakan ibadah kurban? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali ini ya, para pemirsa channel religi Kemenak Boyolali. Ini pertanyaan sungguh luar biasa. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan anugerah yang banyak bagi kita ya, mulai anugerah kesehatan, anugerah afiat, anugerah harta ya, dan lain sebagainya. Maka itu perlu kita syukuri. Nah, salah satu bentuk kesyukuran kita itu adalah berbagi dengan sesama dari kelebihan harta yang Allah berikan pada kita. Nah, di antara yang disyariatkan oleh Allah itu melalui Rasulullah SAW itu adalah berkorban. Karena Rasulullah sendiri juga berkorban, Mbak. Nah, itu kemudian melalui korban ini melatih kita ini mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah melatih keikhlasan. Karena ada ayat la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu ketakwaannya gitu ya. Jadi bukan dagingnya, bukan darahnya ya. Tapi Ketakwaannya yang nyampe kepada Allah. Keikhlasannya untuk berkurban. Betul. Keikhlasannya mungkin untuk sedikit hartanya untuk dibelikan hewan kurban seperti itu Bapak. Kalau itu sudah menjadi kesadaran ya, menjadi awareness bagi kita itu akan mudah untuk berkorban ya. Apalagi bagi yang tadi ya sudah punya kecukupan ya. Sehingga Rasulullah sendiri itu sampai mengultimatum bagi yang diberi keluasan rezeki tetapi tidak mau berkorban ya jangan dekat-dekat ke musholla kata Rasulullah. Artinya apa? Saking dianjurkannya oleh Rasulullah untuk berkorban gitu ya. Iya. Artinya ketika kita berkorban wujud dari rasa syukur, ketika kita bersyukur Allah akan menambah nikmat. Nah, la in syakartum la azidannakum. Jangan pernah khawatir karena kita berkorban kemudian harta kita berkurang. Tidak. Justru akan bertambah insyaallah. Iya, insyaallah. Mungkin lebih berkah seperti itu. Iya, insyaallah ya, lebih berkah ya. Ini Bapak, berkurban artinya membangun kesayangan sosial karena ada rasa kepedulian seperti itu Bapak. Ada rasa kepedulian karena mempunyai dimensi kemanusiaan. Kita berbagi dengan orang-orang yang mungkin tidak mampu, di situ ada esensi dimensi kemanusiaan. Nah, jika ditinjau Bapak, kurban ditinjau dari perspektif budaya Islam seperti apa Bapak? Nah, ya, ini bagus banget pertanyaannya ini dari perspektif budaya ya. Jadi di negara kita ini ajaran agama itu memang selalu bisa dilihat dari perspektif budaya. Karena banyak tradisi di Indonesia. Banyak tradisi dan salah satu indikator moderasi beragama itu kan salah satunya adalah penerimaan terhadap tradisi, penghormatan terhadap tradisi itu juga bagian dari indikator
faktor moderasi beragama. Nah, di Indonesia ini memang sangat baik. Ajarannya berkorban, tetapi lama-kelamaan ini menjadi budaya. Rasanya kalau tidak berkorban itu ada sesuatu yang kurang. Betul. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan dan sudah tidak berpikir banyak, nah itulah ikhlas sebetulnya. Maka kalau dari perspektif budaya, ini berkorban atau menyembelih hewan kurban di saat Idul Adha ini sampai akhir hari tasyrik itu sebetulnya bagian dari kita ini, rasa kepedulian sosial kita ini timbul dari masing-masing masyarakat Indonesia. Ada pembagian hewan kurban mungkin Bapak. Iya, itu pembagiannya. Pembagiannya pun sebetulnya tidak selalu persis seperti yang diajarkan misalnya di dalam ajaran agama ya. Hanya minimalnya misalnya ya, ini budaya. Misalnya aturannya sepertiga untuk yang berkorban ya. Betul. Nah, kalau di Indonesia itu kadang yang berkorban malah dapat lebih banyak. Seperti itu. Atau lebih Padahal sedikit. seharusnya seperti apa itu? Ya hanya sepertiga saja. Sepertiga saja. Maksudnya kadang dapatnya sedikit ya. Karena apa? Lebih banyak tradisinya itu diberikan kepada fakir miskin misalnya. Nah, ini menurut saya ini juga bagian dari budaya di Indonesia. Kemudian juga berbagi ya, sehingga ada apa ini pendistribusian daging kurban ya secara masif, atau mungkin ada budaya antri untuk mendapatkan apa ini kupon ya. Iya betul. Kupon itu bagian dari budaya gitu ya. Agama tidak mengajarkan pakai kupon-kupon, iya, tetapi betul. ini bagian dari budaya dan itu sangat baik ya dari perspektif budaya. Seperti itu. Artinya ketika kita meninjau kurban dalam perspektif budaya Islam, itu termanifestasikan dalam pembagian daging kurban seperti Iya, itu Bapak. iya betul ya. Iya. Oke. Dan ini Bapak, mungkin kita tinggal menghitung hari untuk kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, merayakan Hari Idul Adha di tahun ini 1444 Hijriah. Nah, apa saja persiapannya kita sebagai umat Muslim untuk kita menyambut kehadiran Hari Raya Idul Adha ini, Bapak? Ya, satu kita menyiapkan jiwa dan raga tentunya ya, kesehatan fisik dan mental ya, agar nanti kita bisa merayakan. Kemudian yang kedua, mari kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kemudian yang ketiga, mari kita alokasikan dari harta kita untuk berkorban ya, berkorban dalam pengertian untuk membersihkan harta, termasuk kalau misalnya ada yang juga mau mengeluarkan zakat juga tidak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya, mari tetap kita jaga ketenangan, kondusivitas khususnya di Kabupaten Boyolali ini ya, agar nanti pelaksanaan Idul Kurban atau Idul Adha dapat terlaksana dengan baik nanti. Walaupun di tengah perbedaan, Bapak. Walaupun di tengah perbedaan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagi masyarakat nanti yang akan melaksanakan sholat Id dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, bisa dipersiapkan dari sekarang kepanitiaannya, kemudian bagaimana sistem penyembelihannya, kemudian setelah itu nanti sistem pendistribusiannya itu dipersiapkan dari sekarang ya. Ya. Terima kasih Bapak Taufik untuk bincang-bincang kali ini. Nah, sebelum kita tutup nih Bapak untuk episode Bincang Religi kali ini, mungkin Bapak Taufik bisa memberikan pesan atau closing statement tentang terkait makna Idul Adha dari perspektif agama dan budaya Islam kali ini. Monggo. Ya, baik, pemirsa religi Kemenak Boyolali yang saya hormati, kita sebentar lagi akan memasuki Idul Adha. Artinya kita sebentar lagi akan merayakan Idul Kurban yang di dalamnya ada kesunahan untuk
untuk menyembelih hewan kurban. Mari Idul Adha kita sambut dengan penuh kegembiraan, dan bagi masyarakat muslim yang memiliki kemampuan untuk berkurban, mari keluarkan sebagian hartanya untuk menyembelih hewan kurban, salurkan kepada fakir miskin, hadiahkan kepada orang-orang yang bukan fakir miskin, dan bisa dikonsumsi juga untuk yang berkurban. Insya Allah ini merupakan bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui event Idul Kurban tahun ini. Terima kasih Bapak. Sahabat-sahabat religi, demikian tadi sharing religi kita bersama Bapak Haji Taufikur Rahman SAG MSI. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas ilmunya yang telah diberikan. Semoga menambah wawasan keislaman untuk sahabat-sahabat religi di luar sana dan untuk saya khususnya, dan sebagai pencerah kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan kadar keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat religi yang dirahmati Allah, ibadah kurban menjadi ibadah lintas umat dan lintas generasi yang selalu bertabur manfaat dan butiran hikmat bagi umat yang melaksanakannya. Semoga kita senantiasa dapat mengambil hikmah dan esensi dari Idul Kurban tahun ini. Dan semoga ketakwaan sebagai bentuk totalitas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati Allah, terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe di channel kita di bawah ini, karena dukungan Anda adalah semangat untuk kami terus berkarya, berbagi informasi terkini seputar Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Salam religi. Wassalamualaikum khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.